Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kalian, detail tentang tugas individu yang pengganti tugas UAS. Jadi kita tidak ada UAS, kalian cukup mengumpulkan tugas ini sesuai dengan tanggal yang ada di UAS kita dan ambil yang minggu keduanya saja. Biasanya kan UAS itu 2 minggu dan ambil di minggu keduanya. Baik, secara umum seperti sudah saya tuliskan di sini bahwa kalian harus menulis dalam Microsoft Word, tidak PDF. Jadi saya bisa ngecek tentang plagiasinya dan lain-lain. Kemudian itu ditulis dalam 10 halaman. 10 halaman itu berarti di luar dari cover dan daftar pustaka, dan tidak perlu cover, saya kira langsung abstrak dan sampai kesimpulan. Itu 10 halaman di luar daftar pustaka. Kemudian setiap halaman harus memiliki minimal satu referensi. Saya juga sudah sampaikan satu referensi bisa digunakan dalam 2 halaman. Jadi satu artikel itu minimal ada 5 referensi. Nah, referensi yang diambil akan sebaiknya itu dari jurnal dan dari buku, saya kira gitu. Tidak dihindari, agar dihindari mengambil referensi dari website. Kemudian referensi menggunakan body note, jadi tidak footnote. Kita menggunakan body note yang isinya hanya author, penulis, dan tahun bukunya saja, tahun publikasi jurnalnya atau bukunya. Kemudian penulisan referensi menggunakan reference manager seperti yang kita biasa pakai, entah itu Zotero atau Mendeley, terserah, yang penting harus secara otomatis, tidak boleh secara manual, harus menggunakan reference manager. Bagaimana cara menggunakan Zotero? Saya kira saya pernah membuat dan pernah share itu, atau kalian bisa cari panduannya di YouTube. Begitu juga Mendeley, terserah kalian biasa menggunakan yang mana. Itu kemudian tema kajiannya dibahas sesuai dengan tema-tema yang kita pelajari dalam agama Islam. Kita sudah bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang ukhuwah dan lain sebagainya. Banyak hal yang sudah kita bicarakan. Nah, itu bisa diambil menjadi tema besarnya, namun ditambah disarankan kajiannya, pembahasannya itu menggunakan perspektif prodi masing-masing. Dalam artian Anda boleh mengkaji tentang ukhuwah dengan perspektif hukum misalnya. Anda bisa mengkaji Tuhan dari perspektif komunikasi misalnya. Jadi itu yang saya sarankan. Sarankan tuh berarti kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi akan mendapat nilai lebih besar kalau kalian bisa menggunakan perspektif prodi masing-masing. Justru saya ingin melihat keragaman itu, keragaman dan kemampuan kalian menggunakan prodi, keilmuan keprodian kalian dalam melihat agama kita. Itu. Kemudian spasinya 1,5, fontnya 12, Times New Roman saja. Kalau ada bahasa Arab kalian boleh copy paste saja, tapi dipastikan benar tulisan Arabnya. Atau kalian boleh mengutip. Intinya kalau menggunakan bahasa Arab berarti kalian dipastikan benar dan salahnya, apalagi menuliskan Quran, itu kira-kira. Kemudian formatnya format artikel jurnal yang seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Saya ingin menjelaskan sedikit, satu persatu saya akan jelaskan. Pertama, tentu dalam sebuah artikel harus ada judul. Nah, judul ini tema besarnya. Tema besar ini diambil dari tema-tema kajian kita, entah itu ukhuwah, entah itu Tuhan atau yang lain sebagainya. Mungkin saya contohkan di sini ukhuwah ya. Ukhuwah, judulnya adalah ukhuwah di era 4.0 misalnya. Kemudian subjudulnya itu karena misalnya saya bidang komunikasi backgroundnya, maka saya contohkan misalnya hambatan dan peluang ukhuwah di sosial media. Ini contoh dari bagaimana Anda menggunakan perspektif prodi kalian dalam melihat permasalahan di agama kita. Jadi judul itu adalah tema besarnya, subjudul itu adalah perspektif keprodian kalian. Di sini yang saya ingin lihat. Jadi boleh masing-masing atau setiap orang, misalnya ada 3-4 orang membahas ukhuwah, tapi karena dia berbeda perspektif maka akan beragam juga gitu ya. Jadi ini yang membedakan kalian dengan satu sama lainnya. Itu yang saya ingin lihat, keragaman tadi, keragaman perspektif, keragaman bagaimana Anda bisa mengkontekstualisasikan kemampuan dan keilmuan keprodian kalian dalam melihat permasalahan agama kita. Kemudian nama, kemudian prodi, dan emailnya. Emailnya boleh email UPN, boleh email pribadi. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini biasanya terdiri dari 4 hal. Oh ya, saya tidak jelaskan di sini. Jadi dari abstrak, di kalimat pertama abstrak itu biasanya berisi langsung tentang tujuannya atau tentang isi besarnya. Misalnya artikel ini mengkaji
tentang permasalahan ukhuwah di sosial media di kalangan mahasiswa. Jadi dari awal statement pertama di abstrak Anda itu harus sudah mencantumkan sebenarnya artikel ini tentang apa sih gitu. Nah, kemudian baru ini poin pertamanya. Poin keduanya itu membahas tentang deskripsi permasalahannya. Di sini kan dikatakan permasalahan ukhuwah di sosial media. Nah, poin keduanya isinya tentang apa sih, bagaimana sih permasalahan ukhuwah di sosial media itu. Misalnya saya kasih contoh, perkembangan media telah merubah pola ukhuwah yang sebelumnya sangat fisikal menjadi termediasikan. Misalnya, ya ini deskripsi singkat tentang permasalahannya. Jadi tadi pertama isinya tentang permasalahannya yang diangkat langsung di sini disampaikan secara spesifik di awal. Kemudian tentang deskripsi permasalahannya. Nah, yang ketiga biasanya langsung terhadap pertanyaan risetnya. Nah, ini mungkin bisa dua. Yang kalimat pertama spesifik mungkin satu kalimat saja. Nah, untuk deskripsi mungkin bisa banyak ya. Latar belakangnya, misalnya ditambahkan lagi, hal ini menjadi masalah bla 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 bla, menjadi masalah penting untuk dikaji karena ukhuwah merupakan bla 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 bla. Jadi panjang sekali. Mungkin ini cukup dua kalimat itu. Jadi kalimat pertama tentang permasalahannya, kalimat pertama tentang inti permasalahannya, kemudian kalimat kedua tentang deskripsi masalahnya. Nah, yang ketiga ini berisi pertanyaan yang diangkat. Jadi biasanya mengatakan gini, berdasarkan hal tersebut artikel ini akan mengajukan satu permasalahan tentang bagaimana bla 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 bla, tentang bagaimana pola komunikasi dan lain sebagainya. Atau saya tulis langsung di sini tentang bagaimana pola perubahan model ukhuwah Islamiyah dari sebelum dan sesudah datangnya media. Misalnya seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan poin ketiga itu berisi tentang pertanyaan yang diangkat dalam penelitian itu. Nah, poin keempat di sini Anda menunjukkan tentang bagaimana itu dikaji. Nah, permasalahan tersebut akan dikaji menggunakan perspektif ilmu komunikasi, atau Anda langsung sebutkan, misalnya Anda punya teorinya menggunakan teori Laswell misalnya, atau teori apa, ini tergantung prodi kalian. Jadi disampaikan perspektifnya, menggunakan perspektif apa, atau menggunakan teori apa. Kemudian ini yang poin keberapa ini? Poin ke 1, 2, 3, ke 4. Nah, poin terakhir, poin kelima, disampaikan kesimpulannya, atau kalau belum ada kesimpulan berarti hipotesanya. Terakhir, artikel ini mengajukan argumen atau argumen utamanya, atau menyimpulkan bahwa misalnya bla 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 bla. Kalau di sini misalnya bahwa sosial media secara signifikan telah merubah pola ukhuwah dari fisikal menjadi termediasikan. Hal tersebut memberikan dampak terhadap bla 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 bla.
kira-kira. Itu saja. Jadi ada 5 poin yang harus ada di abstrak sehingga menjadi jelas isi dari tulisan kita. Nah, ini abstrak. Jadi abstrak ini gambaran besar dari apa yang akan kalian bahas di bawah ini. Jadi kayak kita melihat kampus, kalau kamu ingin tahu apa saja ada di UPN, kamu tidak perlu keliling UPN satu-satu lihat kamarnya ada apa, kamu cukup lihat ke website. Begitu juga abstrak. Abstrak itu isinya semua yang ada di dalamnya kamu sampaikan di sini secara singkat dan tepat dan jelas. Mungkin yang paling gampang tadi seperti saya bilang, poin-poinnya adalah pertama menyampaikan langsung tentang permasalahan diangkat, kemudian deskripsi tentang permasalahan tersebut, kemudian setelah itu disebutkan pertanyaan yang diangkat dalam artikel ini, kemudian sebutkan tentang perspektifnya apa, baru kemudian kesimpulannya. Itu abstrak. Kemudian kata kunci, tentu kata kunci adalah sebagaimana kita ketahui itu adalah keyword, kata-kata yang memang menjadi bahasan utama dalam kajian ini, dalam artikel ini. Kalau ini misalnya pasti kata kuncinya berarti ukhuwah, kemudian sosial media, kemudian hambatan dan peluang, misalnya seperti itu. Oke, itu ya yang jelas saya kira. Jadi kata kunci itu biasanya 3 atau maksimum 5, sehingga dari abstrak ini jelas apa yang akan dibahas. Kemudian pendahuluan seperti yang saya tulis sebelumnya itu berisi tentang latar belakang masalah, bagaimana masalah itu bisa muncul, ada apa sebenarnya, fakta-fakta awal apa yang kamu bisa suguhkan di situ. Kemudian deskripsi permasalahan sama dengan itu adalah setelah latar belakang kita kasih tahu kenapa itu terjadi, maka kemudian kita jelaskan tentang deskripsi permasalahan. Nah, ini uraian yang lebih luas dari yang ada di abstrak tadi. Jadi uraian tentang ada apa sih sebenarnya masalah itu. Setelah kita tahu tadi latar belakangnya kenapa itu bisa terjadi, kemudian kita jelaskan masalah apa sih sebenarnya itu, dari mana itu muncul, bagaimana permasalahan itu seperti apa bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian urgensi yang ketiga, kenapa permasalahan itu menjadi penting untuk diangkat. Menurut Anda, kok kita harus baca tentang artikel ini, kok kita harus tahu tentang permasalahan ini, itu harus disebutkan. Kemudian lagi-lagi diulang lagi fokus permasalahan dari semua itu, dari permasalahan itu kenapa dipenting tadi, maka disampaikan lagi bahwa secara spesifik penelitian ini atau artikel ini akan berfokus pada permasalahan bla 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 bla. Gitu ya. Kemudian setelah pendahuluan ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan. Jadi selalu rumusan masalah itu isinya tidak ada apa-apa lagi kecuali pertanyaan. Misalnya mungkin bisa diawali dengan misalnya berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan secara spesifik mengajukan 2 permasalahan. Pertama, bagaimana, seperti saya sampaikan, harus dimulai dengan bagaimana, sehingga Anda mendeskripsikan. Kalau hanya apa itu apa, ya sudah selesai. Apa itu ya itu adalah A, ya sudah selesai. Tapi bagaimana itu Anda harus menjelaskan lebih luas. Bagaimana bla 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 bla. Yang kedua, bagaimana dan lain sebagainya. Oke, 2 permasalahan itu. Nah, dalam pembahasan masalah ini kalian boleh merubah subjudulnya dengan langsung judul tentang permasalahan yang diangkat. Paham ya? Maksud saya pembahasan masalah Anda boleh tidak pakai kata-kata pembahasan masalah, tapi langsung kepada judul atau diberikan judul terhadap pembahasannya. Misalnya di sini saya pertanyaannya adalah bagaimana model interaksi masyarakat di sosial media. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua misalnya bagaimana hambatan dan peluang ukhuwah setelah datangnya sosial media. Misalnya itu. Nah, maka pembahasan masalahnya boleh kalian langsung rubah menjadi, misalnya saya kasih judul interaksi masyarakat di sosial media. Langsung seperti itu saja. Jadi jawaban dari pertanyaan yang pertama dan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Jadi kemudian subbahasan selanjutnya, karena ada 2 pertanyaan, maka pembahasan yang selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Misalnya kalau di sini
bagaimana hambatan dan peluang. Misalnya di sini ukhuwah di sosial media, hambatan dan peluang, misalnya seperti itu. Jadi judulnya adalah jawaban dari permasalahan itu. Sudah itu. Kemudian kesimpulan adalah seperti yang kita tahu adalah poin-poin utama dari pembahasan masalah di atas. Jadi berdasarkan kajian, di sini sebutkan lagi berdasarkan kajian di beberapa poin dia, berdasarkan kajian pada subbab sebelumnya, pada subbab sebelumnya, artikel ini ingin menekankan poin-poin penting yang dapat disimpulkan. Misalnya, paling tidak tentu namanya kesimpulan itu memberikan jawaban singkat terhadap dua pertanyaan yang di atas, atau ringkasan dari pembahasan dua yang ada sebelumnya. Itu biasanya kesimpulan seperti itu. Jadi dari kesimpulan itulah kelihatan apakah Anda menjawab atau tidak permasalahan yang diangkat. Kemudian jangan pakai, Anda silakan pakai bahasa yang berbeda. Intinya tentu kalau diuraian kan besar panjang sekali. Namun kalau di kesimpulan berarti Anda simpulkan, Anda simplifikasi lagi jawaban dari pertanyaan yang kalian jawab itu, pertanyaan yang kalian munculkan di artikel itu. Baru kemudian referensi. Saya kira referensi gampang, kalau Anda pakai Zotero Anda tinggal klik kemudian keluar semua bibliografinya, tapi jangan manual, saya kira itu saja secara garis besar. Jadi saya tunggu hasilnya. Saya harapkan kalian bisa menulis dengan serius sehingga kita bisa bisa mengkompilasi, dan kalau memang baik kita bisa mengkompilasi kemudian menjadikan satu buku karya kalian semua. Nanti saya tinggal editornya lah, saya tinggal edit hasil dari apa yang kalian tulis. Dan untuk bisa ke arah sana maka toleransi plagiasinya 30%. Oke, jadi kalian silakan cek dulu dengan software kayak plagiarism checker 10 atau apapun itu yang kalian bisa, dan gratis, cari saja yang gratis untuk ngecek plagiasinya. Makanya kalau bisa semuanya ngecek dulu sebelum saya cek. Itu maksimum toleransinya 30%. Kalau di atas 30% tidak saya terima. Itu saya kira. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa disampaikan di forum ini atau di WA grup kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.